Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada minggu pagi ini kita bersama-sama telah melakukan pelimpahan jasa, atau di dalam bahasa yang umum itu mengirim doa untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Ternyata mengirim doa, saya pakai istilah mengirim doa secara umum, bukan saja dilakukan oleh satu suku bangsa, namun ternyata beberapa suku bangsa yang ada di dunia ini mempunyai cara yang berbeda, bahkan ada juga cara yang sama, bagaimana mengekspresikan rasa bakti, rasa hormat kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ada bulan-bulan tertentu yang dipakai oleh masyarakat khusus untuk memberikan perhatian kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu sebelum masuk bulan puasa, ya, saudara-saudara kita, kita lihat di beberapa kuburan-kuburan, itu mereka pun juga berbondong-bondong datang ke kuburan untuk membersihkan makam. Kemudian di samping membersihkan makam, di hari terakhir atau yang sudah hari yang sudah disepakati, mereka membawa makanan-makanan. Ya, ada beberapa istilah datang ke kuburan membawa makanan, ada yang mengatakan ruwahan, ya. Kemudian juga ya banyak juga mengirim doa dengan satu tujuan, memberikan doa kepada leluhur yang telah tiada sekiranya mengalami kesulitan-kesulitan di alam yang sedang ditempatinya. Dengan bantuan doa yang hidup ini bisa membantu mereka lepas dari penderitaan dan memasuki alam bahagia. Saya pun juga sempat ya waktu pulang kampung itu juga berkunjung di kuburan orang tua dan juga leluhur-leluhur saya, bukan membawa makanan namun membawa bunga. Saya pun juga sempat menaburkan bunga di makam-makam leluhur-leluhur saya. Dalam hati ya, saya tuh sering menganjurkan umat datang ya ke kuburan, bakti kepada kuburan. Saya sendiri itu malah jarang. Dalam hati ya mungkin karena faktor waktu, faktor jarak ya, jarak tempuh saya harus dekat Jogja gitu. Setidak-tidaknya saya ingat ya pesan yang saya sampaikan kepada umat itu memotivasi saya sendiri untuk datang juga ke kuburan dan menyatakan bakti dan hormat. Di saat saya sedang sakit itu baru ingat merasakan sakit. Yang hidup saya dimintai tolong bagaimana bisa menyembuhkan secara cepat. Demikian pula tidak lepas dari leluhur-leluhur juga memohon leluhur untuk memberi restu bagaimana saya bisa mempunyai kesehatan yang baik. Ya. Kemudian kemarin juga dengan saudara saya juga sempat berkunjung ke kuburan. Biasanya menjelang lebaran atau saat lebaran itu biasanya mereka pun berkunjung di kuburan-kuburan menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur. Di samping kita tujukan kepada leluhur yang telah tiada dengan mengunjungi makam-makam, ya, tidak hanya makam leluhur kita teringat bahwa suatu saat nanti kita pun juga akan mati. Dalam riwayat kehidupan Sang Buddha sebagai anak seorang pangeran, seorang raja pun terinspirasi hidupnya berubah haluan setelah melihat orang mati. Ya. Orang mati digotong ke kuburan, kemudian di belakangnya ada nangis-nangis keluarganya. Terus bertanya kepada pembantunya, ya, apakah semua orang akan mati? Semua, bahkan lebih banyak yang mati. Ya. Menginspirasi hidupnya untuk merubah
kehidupannya untuk pergi meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa, salah satunya karena termotivasi ingin mencari jawaban bagaimana mengapa orang itu bisa mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat leluhur-leluhur bukan saja sepenuhnya kita mendoakan, namun juga harus lebih banyak juga mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kematian. Di dalam teori Dhamma bahwa seseorang makhluk hidup termasuk kita bisa menempati 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu akan kita tempati itu bukan dengan cuma-cuma, bukan dengan belas kasihan ya dari dewa atau siapa, namun adalah konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ingin terlahir sebagai dewa, kita pun harus memperbanyak perbuatan-perbuatan tertentu. Kemudian meditasi. Bagi mereka yang bekal kebajikannya kurang, akan cenderung telah di alam-alam penderitaan. Pasti di saat kita menderita, apa yang diingat dalam beberapa cerita kitab suci, ternyata yang diingat di saat kita menderita di alam penderitaan adalah keluarganya. Bisa kita lihat di dalam kitab suci tadi, ya, Tirokoda Sutta. Ternyata banyak ya leluhur-leluhur di saat kita pesta, di saat kita pesta pura, di saat makan-makan, mereka datang menunggu pelimpahan jasa dari kita yang mengadakan perjamuan itu. Mereka menunggu di luar dinding, mereka berdiri menanti mengharapkan belas kasihan dari bekas keluarga, dari keluarga-keluarga yang pernah ditempati, dari leluhur-leluhur mereka yang mereka kenal. Bagi mereka yang peka atau mendapatkan pelajaran seperti ini, langsung kulimpahkan kebaikanku kepada leluhur-leluhurku yang telah meninggal. Tapi sedikit pula yang tidak peka, tidak tahu, bahkan tidak mempunyai kesempatan atau kurang mempunyai rasa bakti, rasa terima kasih kepada leluhur-leluhur. Akibatnya apa? Mereka menunggu sekian lama, mereka tidak dapat apa-apa. Mereka pun bisa marah, dikatakan di Tirokoda Sutta. Apa kemarahannya? Karena sudah menunggu lama, sekian lama tidak mendapat pelimpahan jasa, pada malam hari ya menimbulkan keributan-keributan di istana Raja Bimbisara ini. Raja pun ketakutan, ada suaranya, tidak ada wujudnya. Kalau zaman sekarang mungkin ya di atas langit-langit atap itu ada suara gemuruh. Kita mengatakan ya itu bukan roh atau bukan hantu, namun tikus. Ya. Di istana Raja Bimbisara ini, Sang Buddha bisa melihat beberapa alam kehidupan. Ternyata suara-suara yang mengganggu di istanamu semalam itu adalah arwah-arwah leluhurmu yang menunggu, yang marah, menunggu pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara ini. Kemudian disarankan kembali ya oleh Sang Buddha untuk mengadakan perjamuan atau mengadakan kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan dan dilimpahkan kepada leluhur-leluhur keluarga yang telah meninggal. Memang di dalam kitab suci tadi disebutkan ada beberapa persembahan-persembahan. Kalau masing-masing membawa persembahan-persembahan berupa makanan, tentunya penuh di sini. Dan juga repot sekali pengurus. Maka untuk perwakilan ya itu ada beberapa makanan-makanan di situ. Apakah tidak ada nilai manfaatnya selain makanan? Ya, bisa juga. Yang penting kebaikan dari keluarga yang ditinggalkan ini bisa mengkondisikan, membantu leluhur untuk tadi alam bahagia. Apa kebaikan yang lain? Bapak Ibu memasang pelita, ya. Bapak Ibu berdana kepada wihara. Kebajikannya luar biasa. Dengan wihara ini mempunyai kas, ya, uangnya cukup. Berapa banyak manfaat yang dapat kita peroleh? Lampunya tetap nyala, tempatnya tetap bersih, karyawannya tergaji, ya.
Itu juga karena jasa dari Bapak Ibu sekalian. Kebaikan yang memasang pelita atas nama leluhur-leluhur ini juga tidak kalah ya dengan kebaikan Bapak Ibu mempersembahkan sajian-sajian makanan-makanan ini. Maka saya pun lebih setuju ya, di saat ulambana pun ya, itu juga dengan seperti ini. Seperti memasang pelita-pelita. Ada wihara yang lain juga tidak pakai persembahan-persembahan berupa makanan, namun sederhana kelihatannya, namun punya nilai manfaat yang besar untuk wihara dan juga untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Memang tidak gampang untuk merubah pola pikir dari umat Buddha dari tradisi itu. Ya, ada yang mengatakan kan di kitab suci disebutkan makanan-makanan ya. Terus apakah ini kalau lilin, kalau pelita ini bisa diserap oleh leluhur-leluhur? Memang ada beberapa keyakinan dalam masyarakat ya, makanan-makanan ini diserap saripatinya oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Maka setelah dipakai untuk persembahan leluhur rasanya anyep ya, hambar. Ada yang meyakini seperti itu. Namun di dalam agama Buddha, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi leluhur-leluhur yang telah tiada sangat banyak sekali. Bapak Ibu donor darah juga termasuk kebaikan yang bisa dilimpahkan kebaikan itu untuk leluhur yang telah tiada. Bagi sembako, memberikan keramahan-keramahan kepada yang ditemui, itulah perbaikan-perbaikan, itulah kebaikan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi banyak variasi kebaikan yang bisa mengkondisikan leluhur untuk terlahirnya di alam bahagia. Kembali pada gambar ini Bapak Ibu sekalian, pada bulan Cimbing ya, tepatnya puncaknya tanggal 5 April ya. Ada yang mengatakan 1 minggu sebelum tanggal 5 dan 1 minggu setelah tanggal 5 itu untuk mengingat, untuk pergi ke kuburan ya, untuk membersihkan makam dari orang tua atau leluhur yang telah tiada. Pernah ada yang mengatakan, saya kurang setuju kalau Cimbing kok diadakan wihara. Mestinya minggu itu untuk datang ke kuburan, ini malah untuk ke wihara. Mestinya kan untuk bersih-bersih. Ya boleh saja bagi mereka yang keluarganya terus makamnya juga dekat, itu boleh saja. Namun bagi masyarakat Buddhis yang orang tuanya di luar pulau, kemudian jarak jauh, apakah ada cara untuk mewakili bakti itu? Salah satunya ya acara seperti saat ini di wihara ini, melakukan pelimpahan jasa. Kemudian juga kita bisa lihat rasa bakti yang tinggi. Apakah harus lengkap? Ya, tidak semuanya sesuai dengan kondisi. Yang penting niatan ya dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian ada lagi bacanya doa kok lebih banyak bahasa Indonesia, tidak abdol kalau tidak pakai bahasa Pali, bahasa Mandarin. Bagi saya ya khotbah sutta ya atau parita itu untuk merubah pola pikir. Kalau kita baca pakai bahasa Pali tanpa terjemahan, tentunya juga pengetahuan kita itu juga tidak akan tambah. Sang Buddha membabarkan dhamma, khotbah dhamma itu untuk merubah pola pikir, bukan untuk dihafalkan seperti burung beo ya. Maka Bapak Ibu ya lebih pas apabila kita bijaksana dalam beberapa hal, bacalah kitab suci itu dengan bahasa yang dimengerti, bahasa yang paling mudah. Itu akan memberi pengertian, pencerahan bagi umat Buddha. Kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ternyata bukan satu suku ya, ada beberapa suku ya. Kemudian ada lagi di luar negeri itu Meksiko ya, tidak memilih bulan namun memilih tanggal tertentu. Tanggal 1, tanggal 2 November itu juga bikin festival hantu namanya. Jadi pas tanggal itu ada satu kepercayaan roh-roh arwah-arwah keluarga itu pulang ke rumah. Menyambutnya seperti apa ya? Mereka pun juga bikin ya tengkorak-tengkorak
yaitu dirinya sendiri itu festival itu dan bikin kerangka-kerangka ya. Mungkin saya kok mirip dengan itu maka mau bergaul mau pulang gitu, mungkin gitu ya. Itu nah, ini di Meksiko ya tanggal 1, tanggal 2 dipercaya ya mereka pulang ya. Yang pertama anak-anak, kemudian orang dewasa ya, kemudian orang tua. Jadi tidak bersamaan datangnya ke rumah. Pikirnya kalau bersamaan kan merepotkan yang hidup, dengan tidak bersama ya. Ya, menyediakan sajiannya ya itu juga tidak kewalahan, jadi tidak bersamaan datangnya. Nah, ada lagi salah satu suku ya mengingat leluhur yang telah tiada juga ya, mereka kumpul-kumpul kemudian membersihkan kerangka-kerangka leluhur-leluhur diganti dengan pakaian yang baru ya. Kita tidak sampai seperti itu ya, namun ada suku tertentu ini ya upacara Rambu Solo ini mereka pun mengganti pakaian leluhur-leluhur yang telah tiada. Di samping itu juga menyembelih ya beberapa binatang-binatang, hewan-hewan tertentu untuk persembahan ya. Seandainya ini lampunya dimatikan terus gimana nih? Takut enggak? Ya. Ya, ya. Ini mereka mendandani dengan pakaian-pakaian. Ini kerangkanya. Ada lagi ya di masyarakat ya, saya pernah lihat itu bukan bongkar makamnya, gantinya itu kainnya yang ada di nisan. Ada tertentu itu ya, pas hari-hari tertentu juga ya itu diganti kan biasanya nisan itu ada lemannya kain, itu diganti di situ ya. Itu juga sebagai bakti kepada leluhur yang telah tiada ya. Di samping kita ingat leluhur, kita juga satu perenungan. Ada ndak ini siapa tahu ya yang artis dan ndak artis sama ndak setelah mati ya. Yang artis juga sama, yang tidak artis juga sama. Kalau sudah mati mukanya juga seperti itu, tidak ada bedanya ternyata. Maka tidak layak menyombongkan di saat masih muda itu. Kalau mati ya jadi kerangka-kerangka semua ini ya itu. Kemudian ada beberapa tarian-tarian ya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Tarian itu juga sebagai alat komunikasi ya. Ada juga yang kita lihat di TikTok atau YouTube itu di saat penghormatan kepada leluhur ternyata juga ada beberapa tarian-tarian pada malam hari. Di samping itu juga yang melayat biar bertahan pakai pakaian seksi-seksi ada juga di YouTube itu ya, itu tarian. Ada juga dengan suara-suara yang musik ya, mempunyai dua fungsi, untuk menghibur arwahnya juga menghibur para pelayatnya, terutama para pelayat biar bisa bertahan sampai pagi melayatnya itu. Jangan malah judi ya, ya itu. Ini ritual ada lagi di Kalimantan. Ternyata di sini juga ada tradisi ya ingat leluhur dengan merawat ya kerangka-kerangka manusia. Ada satu cerita di kalangan umat Buddha, ada suta namanya Sutra Bakti seorang anak, dan seorang anak kesulitan di dalam membalas kebaikan dari orang tua. Ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama sejumlah biku, di tengah perjalanan Sang Buddha berhenti karena melihat seonggok tulang-tulang kerangka-kerangka. Kemudian mensujuti, memberi hormat kerangka-kerangka tersebut. Kemudian murid-muridnya biku yang lain kaget.
Sang Buddha itu kan orang yang dihormati. Kenapa mau-maunya ya menghormati kerangka-kerangka? Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah menjadi muridku, kamu belum tahu kerangka-kerangka yang saya sujudi dalam banyak kelahiran dan kehidupan pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi leluhur-leluhurku, maka saya menghormatinya. Maka di saat Qingming pun sebetulnya yang kita sujudi itu di dalamnya juga kerangka-kerangka, ya kita sujudi. Ada beberapa orang yang tidak mempercayai adanya simbol-simbol leluhur-leluhur, ya tidak mempercayai. Pernah ya ada seorang berpengaruh ya seorang raja didatangi ke istana seorang bijaksana. Di istana itu ya sudah tahu bahwa raja ini tidak mempercayai adanya simbol-simbol leluhur. Di ruangan itu ada foto ya. Kemudian orang bijaksana, loh ini foto siapa ini? Kemudian raja ini mengatakan, ini foto ayah saya. Boleh foto ayahmu ini saya bakar, saya coret-coret ya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini kan cuma tulisan goresan-goresan ya, lukisan itu ya. Kemudian di foto ini untuk mengingatkan leluhur-leluhurku yang telah tiada. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang pun kita mempunyai beberapa simbol-simbol tentang mengingatkan leluhur-leluhur yang telah tiada. Ada beberapa keluarga-keluarga yang rumahnya itu sengaja membuat altar leluhur, dipasangi foto ya. Kemudian di hari-hari tertentu juga dikasih persembahan-persembahan makanan untuk mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada, atau tetap menjalin ikatan emosional dengan leluhur-leluhur yang telah tiada. Ada seorang suami yang belum lama ditinggal kematian oleh istrinya. Kemudian di altar istrinya itu yang telah meninggal itu ada pisang di situ. Namun pisang itu dipoteli satu persatu, tidak diambil satu piring. Itu tidak dipoteli satu-satu. Dia mengatakan, saya waktu istri saya masih hidup saya sering makan bersama Bante. Setelah istri saya meninggal saya pun tetap menjalin hubungan dengan istri saya seolah-olah kita makan bersama dengan almarhumah yang telah tiada. Ini tak menjalin ikatan emosional dengan leluhur yang telah tiada. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, di depan Bapak Ibu ada beberapa pelita, bukan sekedar pelita, namun juga di bawahnya ada nama-nama leluhur. Ini juga untuk menjaga ikatan emosional dengan leluhur-leluhur yang telah tiada. Kita ingat apabila leluhur-leluhur yang telah tiada, yang pernah berjasa kepada kita, membesarkan kita, dan juga warisan, ninggali warisan-warisan kepada kita, mengalami kesulitan di alam-alam penderitaan, dengan doa, dengan persembahan makanan, maupun sajian-sajian yang lainnya, segera mengkondisikan untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan pelaksanaan Qingming di wihara ini, benar-benar makna kita serap, makna kita pahami, dan leluhur-leluhur yang kita doakan benar-benar terdorong, terkondisi terlahir di alam bahagia menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dan juga keharmonisan rumah tangga. Dan juga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat benar-benar memenuhi janjinya untuk menjemput barang siapa yang meyakini, menyebut namanya, dan mempunyai kebaikan-kebaikan dan menempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sadhu, sadhu, sadhu.